warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Sri Ayu Harahap dari kelompok 1. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang hukum. Yang pertama, pengertian hukum. Hukum dapat diartikan sebagai mengarah kepada pengaturan moral, dan juga dapat diartikan sebagai undang-undang yang dalam hal ini hanya merupakan pengaturan yang mengarah kepada aturan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Jadi dapat disimpulkan, hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh yang berwenang untuk mengatur tingkah laku yang sifatnya memaksa, ada perintah maupun larangan, dan apabila ada pelanggaran akan diberi sanksi yang tegas. Selanjutnya ada unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Maksudnya di sini hukum mengatur tindakan dan sikap manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib, yaitu hukum dibuat yang berwenang seperti DPR dan Presiden. Selanjutnya, peraturan itu bersifat memaksa, yaitu dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan apapun juga harus mempunyai paksaan yang mutlak dan tegas. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah yang tegas, yaitu setiap mereka yang melanggar hukum tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas. Selanjutnya ada ciri-ciri dari hukum. Yang pertama, adanya perintah dan larangan. Yang kedua, perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh setiap orang. Hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan antara yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dinamakan kaidah hukum. Barang siapa yang sengaja melanggar kaidah hukum tersebut akan dikenakan sanksi yang tegas. Selanjutnya ada sifat dari hukum. Yang pertama, sifat hukum yang impresif, yaitu adalah sikap hukum yang memaksa, di mana harus ditaati apabila terjadi pelanggaran akan dikenakan sanksi yang tegas. Yang kedua ada hukum fakultatif, yaitu hukum yang mengatur atau himbauan bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya ada tujuan dari hukum. Hukum bertujuan untuk mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh menaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam hidup perhubungan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang terakhir ada fungsi hukum, yaitu yang pertama sebagai saran pengendali sosial atau social control, yaitu sistem hukum menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar atau pantas. Yang kedua sebagai sarana penyelesaian, yaitu hukum ini akan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, yaitu dengan masyarakat menaati peraturan-peraturan yang berlaku, maka diharapkan akan memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Isma Selagiawa selaku pemateri kedua akan melanjutkan presentasi dari pemateri pertama. Di sini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu manusia, kaidah, moral, dan hukum. Hubungan antara hukum dan masyarakat sangat erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan satu sama lain. Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat, yang mana kehidupan masyarakat tidak akan bisa teratur apabila tidak ada hukum yang mengatur. Masyarakat juga merupakan tempat ataupun wadah bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum apabila masyarakatnya tidak ada. Hukum itu pada hakikatnya dapat dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu memberikan perlindungan ataupun proteksi atas hak-hak setiap orang secara wajar, di samping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. Dan juga yang kedua yaitu memberikan pembatas ataupun restriksi atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu ataupun merugikan hak orang lain. Di samping juga menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain.
selanjutnya mengenai kaidah hukum. Istilah kaidah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti tata krama atau norma. Kaidah sendiri dapat diartikan sebagai aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan. Kaidah sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah kaidah yang berisi perintah, yaitu keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Dan yang kedua adalah kaidah yang berisi larangan, yakni keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu dikarenakan perbuatan tersebut dilarang atau tidak diperkenankan. Dalam pergaulan hidup terdapat 4 jenis kaidah. Yang pertama adalah kaidah agama, merupakan aturan tingkah laku yang berasal dari Tuhan dan diyakini oleh penganutnya. Penganut meyakini dan mengakui bahwa peraturan-peraturan hidup itu berasal dari Tuhan dan merupakan tuntunan hidup. Yang kedua adalah kaidah kesusilaan, yakni kaidah yang berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia. Yang ketiga adalah kaidah kesopanan, yaitu yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, ataupun kepantasan yang berulang-ulang dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir adalah kaidah hukum, yakni peraturan yang timbul dari kaidah hukum itu sendiri, dibuat dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis oleh penguasa dan pelaksanaannya dipaksakan, karena apabila tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi yang tegas. Menurut Ahmad Ali, asal-usul kaidah hukum dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah kaidah hukum yang berasal dari kaidah-kaidah sosial, meliputi moral, agama, dan kesopanan menjadi suatu kaidah hukum. Dan yang kedua adalah kaidah hukum yang diturunkan oleh otoritas tertinggi, terwujud dalam bentuk kaidah hukum serta sama sekali tidak berasal dari kaidah sosial sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai moral dan hukum. Istilah moral berhubungan dengan manusia sebagai individu, sedangkan untuk hukum sendiri yaitu berhubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Sudikno Mertokusumo, moral dan hukum terdapat perbedaan dalam hal tujuan, isi, asal, cara menjamin pelaksanaan, dan daya kerja. Untuk perbedaannya yaitu, yang pertama antara moral dan hukum dalam hal tujuan. Moral bertujuan untuk menyempurnakan manusia sebagai individu, sedangkan hukum adalah untuk mengatur ketertiban masyarakat. Yang kedua yaitu perbedaan antara moral dan hukum dalam hal isi. Moral bertujuan untuk menyempurnakan manusia dengan memberi aturan yang bersifat batiniah, sedangkan untuk hukum memberi peraturan yang bersifat lahiriah. Kemudian yang ketiga yaitu perbedaan antara moral dan hukum dalam hal asalnya. Moral itu bersifat otonom, sedangkan hukum itu bersifat heteronom. Yang keempat yaitu perbedaan hukum dan moral dalam cara menjamin pelaksanaannya. Moral berakar dalam hati manusia yang berasal dari kekuasaan dalam diri manusia, sedangkan hukum berasal dari luar kendali manusia. Dan yang terakhir yaitu perbedaan hukum dan moral dalam hal daya kerja. Hukum bertujuan untuk menata kehidupan bersama yang tertib dan membebani manusia dengan kewajiban demi manusia lainnya. Sedangkan moral bertujuan untuk menyempurnakan manusia dan mengarahkan peraturan-peraturannya kepada manusia sebagai individu demi manusia itu sendiri. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri ketiga. Saya, Ika Amanda Lubis dari kelompok 1 sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi dari pemateri kedua. Di sini kita akan membahas mengenai bab 3 yaitu sumber-sumber hukum. Yang pertama yaitu pengertian sumber hukum. Menurut Paton, para ahli hukum menggunakan istilah sumber hukum dalam dua arti, yaitu sumber hukum tempat orang-orang untuk mengetahui hukum dan sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang. Sumber hukum dalam arti tempat orang-orang mengetahui hukum adalah semua sumber-sumber hukum tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya yang dapat diketahui sebagai hukum pada saat, tempat, dan berlaku bagi orang-orang tertentu untuk mencari sumber hukum berupa undang-undang, putusan hakim di pengadilan, akta, buku literatur hukum, dan jurnal. Sementara sumber hukum bagi pembentuk undang-undang untuk menggali bahan-bahan dalam penyusunan undang-undang berkaitan dengan penyiapan rancangan undang-undang. Adapun pengertian sumber hukum menurut para ahli yaitu Sevenbergen sebagaimana dikutip Ahmad Ali menyatakan sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum dan sumber yang menimbulkan hukum.
Menurut C.S.T. Kansil, adapun yang dimaksud dengan sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni yang aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yang kedua yaitu sumber-sumber hukum material dan formal. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Sumber-sumber hukum material dapat ditinjau lagi dari berbagai sudut, misalnya dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Contohnya, seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Contoh yang kedua yaitu seorang ahli kemasyarakatan akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal yang pertama yaitu undang-undang. Undang-undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Sumber hukum formal yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan ialah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila suatu kebiasaan tertentu diterima oleh masyarakat, dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa, sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum. Maka dengan demikian, timbullah suatu kebiasaan hukum yang oleh pergaulan hidup dipandang sebagai hukum. Sumber hukum yang ketiga yaitu jurisprudensi. Jurisprudensi ialah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Ada dua macam jurisprudensi, yaitu jurisprudensi tetap dan jurisprudensi tidak tetap. Adapun yang dinamakan jurisprudensi tetap ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan yang menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengambil keputusan. Sumber hukum formal yang keempat yaitu traktat. Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum. Dengan demikian, antara istilah traktat dan perjanjian mengandung makna yang sama. Sumber hukum formal yang terakhir yaitu pendapat sarjana hukum. Dalam jurisprudensi, terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seseorang atau beberapa orang sarjana hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. Dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut ataupun mengutip pendapat seorang sarjana hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya. Apalagi jika sarjana hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapatan itu menjadi keputusan hakim tersebut. Terutama dalam hubungan internasional, pendapat sarjana hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional, pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.